Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Rizky Kusuma, 2 Cynthia Kurniawati, 3 Delta Rana Pradika Dewi, 4 Muhammad Taufik Riawan, dan 5 Taufik Nuril Anwar akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu merancang penilaian dalam pelajaran Akidah Akhlak, mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak Zaid Munawar. Macam-macam penilaian dalam pembelajaran Akidah Akhlak ada 9, yaitu 1. Tes tertulis, 2. Penilaian kinerja, 3. Penilaian proyek, 4. Penilaian hasil karya, 5. Penilaian sikap, 6. Penilaian diri, 7. Peta perkembangan hasil belajar, 8. Analisis instrumen, dan 9. Evaluasi hasil belajar. Tes tertulis yaitu merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan, baik soal maupun jawabannya. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis, tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, diagram, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Adalah suatu penilaian yang meminta peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang ketiga yaitu penilaian proyek. Adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Proyek juga akan memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran tertentu, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan informasi. Selanjutnya yang keempat yaitu penilaian hasil karya. Merupakan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk, benda tertentu, dan kualitas produk tersebut. Ada 2 tahapan dalam penilaian ini. 1. Penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja siswa. 2. Penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya atau kerja siswa. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Para pakar psikologi sosial berpendapat bahwa sikap manusia terbentuk melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Ada 3 model belajar dalam pembentukan sikap. 1. Mengamati dan meniru. 2. Menerima penguatan. 3. Menerima informasi verbal. Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Hasil penilaian merupakan masukan bagi guru kelas dan pemimpin sekolah untuk meningkatkan kinerja semua staf dan guru-guru di sekolah. Peta perkembangan hasil belajar. Laporan hasil belajar yang dibuat dalam bentuk garis kontinum atau grafik perkembangan yang memuat deskripsi dan uraian perkembangan kemampuan atau kompetensi hasil belajar siswa dinamakan peta perkembangan hasil belajar. Dari peta tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan kemajuan belajar siswa bersifat multidimensional, yaitu kemajuan atau perkembangan belajar siswa dalam semua bidang studi secara simultan. Analisis instrumen. Dalam hal ini hendaknya dianalisis dulu sebelum digunakan.
ada dua model analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan oleh teman sejawat dalam rumpun keahlian yang sama. Sedang kuantitatif dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen yang telah dianalisis secara kualitatif kepada sejumlah siswa yang memiliki karakteristik yang sama dengan siswa yang akan diuji dengan instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan. Rancangan penilaian berbasis kelas. 1. Memberikan ukuran yang dipakai, seperti bagaimana mengukur, menilai, dan mengevaluasi. 2. Mendiskusikan tentang fungsi penilaian untuk memperoleh pemahaman tentang hal-hal apa aja yang dapat dinilai melalui pelaksanaan suatu ujian. Apakah sekedar memberi nilai? 3. Melaksanakan standar penilaian ujian. 4. Merancang soal-soal ujian dalam struktur soal. 5. Mengingat derajat kesukaran soal dapat berbeda satu dengan yang lainnya. 6. Sesudah proses pembuatan menstrukturkan dan menentukan bobot soal. 7. Pengambilan keputusan atau hasil evaluasi ujian. Ruang lingkup penilaian pembelajaran. Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah atau domain. 1. Domain kognitif, pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika. 2. Domain afektif, sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Dengan kata lain, kecerdasan emosional. 3. Domain psikomotor, keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal. Sejauh mana masing-masing domain tersebut memberi sumbangan terhadap sukses seseorang dalam pekerjaan dan kehidupan. Selanjutnya yaitu karakteristik penilaian pembelajaran dalam akidah akhlak. 1. Validitas. 2. Reliabilitas. 3. Objektivitas. 4. Perbedaan. 5. Pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Validitas. Tes merujuk pada pengertian bahwa alat tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Suatu tes yang valid adalah tes yang menuntut siswa untuk melakukan tingkah laku yang sama, sebagaimana telah dirumuskan dalam belajar mengajar. Tujuan belajar mengandung tingkah laku yang diharapkan dapat dipertunjukkan oleh siswa sebagai hasil pengajaran serta kondisi-kondisi pelaksanaan tingkah laku tersebut dapat ditentukan tes prestasi yang akan digunakan. Reliabilitas yaitu suatu tes yang reliable, memberikan suatu ukuran yang konsisten tentang kemampuan siswa untuk mempertunjukkan prestasi mengenai suatu tujuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu objektivitas. Suatu tes mengandung objektivitas bila dua atau lebih pengamat yang kompeten masing-masing dapat menyetujui bahwa tes performance siswa memenuhi atau tidak kriteria yang dirumuskan dalam tujuan pengajaran. Untuk meningkatkan objektivitas tes, guru sebaiknya menyusun item
tes berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus, dan men-skor hasil tes tanpa mempertimbangkan subjektif. Ruang lingkup penilaian pembelajaran. Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah atau domain. 1. Domain kognitif, pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa, dan yang terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan suatu rencana evaluasi adalah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi secara kritis. Untuk merancang pertanyaan-pertanyaan evaluasi, sebaiknya kita lihat kembali model sistem belajar secara umum, yakni kondisi dasar, prosedur, instruksional, dan tujuan terminal.